Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kajian ilmu dan hiburan. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Di kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan Microsoft Office ya. Microsoft Office ataupun di sini kita akan yang biasa digunakan yaitu Microsoft Word ya. Microsoft Word yang biasa digunakan untuk membuat surat ataupun dokumen-dokumen lain seperti proposal dan lain-lain sebagainya. Ini biasanya digunakan bisa di perkantoran ataupun jika teman-teman sebagai seorang mahasiswa bisa juga digunakan untuk mengetik atau membuat proposal ataupun skripsi. Dan sebelum kita membahas mengenai Microsoft Word, kali ini saya akan membahas masalah penyimpanan ya. Penyimpanan jika kita sudah selesai bekerja menggunakan Microsoft Word ataupun membuat dokumen, tentunya kita akan berpikir bagaimana cara kita menyimpan dokumen yang sudah kita buat, dan ada pun langkah-langkah yang harus kita ketahui. Tapi sebelum kita bekerja menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Office, baik itu Office 2007 ataupun Office 2010. Di kali ini saya menggunakan Microsoft Office 2010 sesuai dengan Windows 10 ya. Yang saya gunakan ini Windows 10 ataupun bisa juga yang ada di Windows 7 dengan menggunakan Microsoft Office 2007. Oke teman-teman, sebelum kita bekerja menggunakan Microsoft Office atau Microsoft Word, tentunya kita akan diarahkan bagaimana cara kita menyimpan file yang sudah kita buat atau dokumen yang sudah kita buat. Sebelum kita mulai bekerja, tentunya kita akan terlebih dahulu mempelajari bagaimana itu Windows Explorer. Windows Explorer tentunya di sini kita akan di Windows Explorer akan kita buat tempat penyimpanan atau grup penyimpanan dokumen-dokumen yang kita sudah buat ya melalui Microsoft Office, baik itu Microsoft Word maupun Microsoft Excel. Dan langkah-langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita mulai apabila komputer sudah menyala di depan kita ya, tentunya kita akan mencari aplikasi atau program Microsoft Explorer dulu ya, tempat penyimpanan ya. Bisa kita mulai start atau klik kanan mouse ya, atau File Explorer, kita pilih File Explorer. Pada tombol start kita klik kanan mouse ya, kita klik kanan mouse ya. Pada mouse itu ada dua tombol, yaitu ada tombol kiri maupun ada tombol kanan. Jadi pada tombol start kita klik kanan mouse ya, kita klik kanan mouse, kita pilih File Explorer atau Windows Explorer ya. Ataupun bisa kita cari ya juga di dalam menu start ya. Ya kita coba dulu, klik kanan, pilih klik kanan pada tombol mouse, kita pilih File Explorer. Oke, kita tunggu sebentar ya, artinya kita diarahkan masuk ke Windows Explorer atau tempat penyimpanan file-file, atau kalau di HP itu file manager ya katanya di sana. Nah, di sini ada tampilan-tampilannya, mulai dari folder-folder atau di sini ya satu contoh dari dokumen ya.
dokumen, ada contohnya ini ya, grup penyimpanan dan ada pun kalau yang di disk PC atau yang di sini ada drivernya ya, driver harddisknya, driver penyimpanannya, yaitu yang mulai dari lokal C. Lokal C ini biasa digunakan untuk aplikasi Windows dan Office, Microsoft Office ya. Ini kita gunakan ya di khusus ya. Kalau lokal D bisa kita gunakan untuk penyimpanan file-file yang lain, misalnya kita punya file master atau aplikasi ataupun musik ataupun video ya. Di sini kita bisa buat grup filenya. Tapi kali ini saya artinya sebagai contoh, teman-teman saya arahkan ke my dokumen atau ke dokumen saja ya. Kita buat grup filenya atau folder ya, foldernya ke dokumen atau ke my dokumen. Dan langkah-langkah yang kita lakukan yaitu kita pilih ya, ada yang paling atas ya, ini kita untuk membuat new folder ya, atau grup dokumen ya yang baru kita buat, ataupun bisa klik kanan mouse juga di sini ya, atau di sini ya. Ya, ada yang bagian atas ini kita pilih ya, di sini ya, kita pilih new folder ya. Kalau di tampilan Windows 2010 ya tampilan seperti ini, ataupun di Windows 7 atau Windows 7 sama ya, hampir sama. Dan langkah awal yang kita lakukan yaitu membuat, artinya kita tempatkan grup folder kita ke my dokumen. Di sini kita arahkan ke my dokumen, lalu kita pilih folder atau new folder, ataupun bisa langsung klik icon new folder ya. Ya, kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini di sini ya, di foldernya ini ya, kita pilih, kita ganti namanya, klik kanan mouse, kita ganti namanya, klik kanan mouse, kita ini kita ganti nama grup foldernya ini ya, kita buat dokumen. Dan contoh ini sebagai contoh saja, dokumen latihan, dokumen latihan. Ya, kalau kita cari dokumen latihan, artinya dia tersimpan di sini ya, di dokumen ya, di dokumen. Terus kita ada folder filenya, grup dokumennya adalah dokumen latihan. Ya, kita buka. Nah, di sini masih kosong, file-filenya belum terisi. Jadi apabila kita sudah mulai bekerja menggunakan Microsoft Word 2010 ya, ini ya. Nah, setelah itu kita selesai buat foldernya, nanti kita sudah mulai bekerja dan menyimpan file-file itu pada grup yang tadi yang sudah kita buat pada grup folder. Ya, kita lewatkan saja di Explorer. Kita mulai belajar mengenai cara kita membuka program Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini biasa digunakan di kantoran ataupun digunakan para teman-teman mahasiswa ataupun pelajar yang sudah mulai bekerja menggunakan Microsoft ya, Microsoft Word. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan untuk membuka Microsoft Word, kita bisa langsung klik ikonnya yang sudah ada tampil di layar desktop komputer kita ataupun di taskbar komputer kita ya, seperti ini ya. Klik dua kali, klik menggunakan mouse ya, dua kali, klik dua kali, maka akan terbuka. Nah, seperti ini tampilannya ya, artinya lembar dokumennya masih kosong, belum kita isi.
Dan cara yang lain saya contohkan, ini kita tutup saja terlebih dahulu. Langkah lain yang kita lakukan untuk membuka Microsoft Word, kita bisa menggunakan tombol start ya. Pilih start, kita pilih menunya ya. Ya, kalau di Windows 2010 ya tampilan seperti ini ya. Di menu startnya kita cari aplikasinya ya, aplikasi Microsoft Word-nya ya. Biasanya dia tersimpan di grup Microsoft Office ya. Microsoft Office dia akan tersimpan di sini ya. Kita klik Microsoft Office, lalu kita pilih Microsoft Word ya. Ini banyak program-program yang lain atau aplikasi-aplikasi yang lain yang akan kita bahas nantinya ya. Tapi karena kita pelajari atau kursuskan Microsoft Word, maka kita akan membuka aplikasi Microsoft Word 2000 ya. Kita menggunakan Office 2010 ini ya, 2010. Ya, kita buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya 2010, kita klik ya, klik sekali menggunakan tombol mouse. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, apabila sudah muncul seperti ini layar di komputer kita sudah mulai, artinya kita sudah mulai membuat dokumen atau belajar mengetik atau membuat dokumen yang sudah siap ya, atau kita buat konsepnya atau yang kita sudah ketik dokumennya ya. Ya, saya contohkan terlebih dahulu ya, sebelum kita pelajari bagaimana mengatur artinya dokumen yang sudah ada atau teks yang sudah ada ya. Contohkan ya, saya ketik, kita sudah mulai menggunakan keyboard ya, keyboard yang ada di komputer kita ya. Saya buat judulnya latihan ya, latihan belajar menggunakan Microsoft ya, Microsoft Word 2010 ya. Kita ketik enter ya untuk membuat baris berikutnya. Nah, ini suatu contoh ya. Nanti artinya ini kita bisa atur dokumennya, posisinya gimana ya. Kita akan bahas terlebih dahulu, tapi saya contohkan terlebih dahulu. Misalnya ini judulnya ya, judul dari artinya latihan yang kita buat ya. Kita mulai mengetik, kita untuk langkah awalnya misalnya karena ada penggunaan di tombol keyboard itu ada huruf besar maupun huruf kecil ya. Kalau menggunakan huruf besar awalnya, kita menekan tombol caps lock ya, caps lock yang ada di keyboard komputer kita ya. Apabila tombol caps lock sudah menyala, maka kita sudah mulai mengetik ya. Artinya kita mengetik dokumen dengan huruf besar semua ya. Sini.
untuk memasukkan misalnya contohnya kita menggunakan angka, ada tombol angka di keyboard kita ya, tombol angka ya. Nah keyboard saya ini dia error ya, gitu terus ya. Angka 1 ya. Dan untuk pengaturan huruf besar atau huruf kecil apabila kita sudah sedang berjalan untuk bekerjanya atau mulai mengetik ya, misalnya untuk kita dalam posisi huruf kecil ya, atau kita tidak menekan tombol caps lock ya, kita cukup menekan tombol shift, kita gandeng dengan huruf awal ya. Ya, ini. Nah inilah contoh dokumen, misalnya kita sudah buat dokumennya, artinya kita sudah selesai misalnya ini ya. Apabila kita sudah selesai bekerja menggunakan Microsoft Word, artinya dokumen kita sudah siap. Sekarang tinggal kita simpan dokumen kita ya, kita simpan dokumen kita yang apabila sudah selesai ya pada lembaran ini ya. Jadi caranya kita pilih ada gambar shift ya, shift, atau kalau di keyboard itu kita cukup menekan tombol kontrol ya, CTRL plus S, artinya kita gabung ya, tekan kontrol plus S, atau kita tekan kontrol S, atau kontrol S itu kan kontrol S, ataupun kita pilih langsung di file, kita pilih shift ya. Shift artinya menyimpan. Nah nanti dokumen ini kita simpan pada folder yang sudah kita siapkan tadi di Windows Explorer. Contohkan ya, tekan shift ataupun gambar shift di sini ya, kita tekan shift. Nah seperti ini ya. Tadi kita sudah membuat jeruk file, artinya dokumen latihan ya, di sini ya. Kita buat jeruk filenya pada dokumen latihan ya. Ya ini nama filenya latihan belajar menggunakan Microsoft Word ya, kita tekan shift ya, kita pilih shift. Nah artinya file kita sudah tersimpan dengan kita buat judulnya atau nama filenya seperti ini ya, latihan belajar menggunakan Microsoft Word 2010 ya, 2010 ya. Nah apabila kita sudah simpan dokumen kita sudah selesai ini bekerja ya, tinggal kita close ya, kita close, kita tutup atau pilih file ya, exit ya. Ataupun langkah cepat kita bisa gunakan, kita bisa pilih di pojok kanan ya, close ya, tanda X ini ya, close seperti ini. Ya seperti ini contohnya, kita sudah close tadi Microsoft Word-nya. Dan apabila kita mau membuka dokumen yang sudah kita kerjakan, artinya kita mau mengedit atau merubah dokumen itu,
kita tinggal masuk lagi ke program Microsoft Word tadi ya. Caranya sama, pilih tombol start ataupun langsung menggunakan ya di icon yang ada di layar desktop kita ya, icon yang ada di layar komputer ya, seperti ini. Klik 2 kali ya menggunakan mouse. Nah, akan tampil seperti ini, maka kita artinya kosong ini ya, kita sudah masuk ke aplikasi Microsoft Word, tapi kita bingung di mana file yang sudah kita kerjakan atau kita simpan. Jadi caranya cukup kita memilih tombol file ya, file kita pilih open, artinya kita mau membuka ataupun yang sudah tersedia di sini ya. Kalau di sini recentnya artinya tersimpan ya, kita pilih open ya, open aja ya, open. Atau kita bisa menggunakan kontrol ya, kontrol O, kontrol plus O ya. Ya, karena kita menyimpan dokumennya pada dokumen latihan tadi, artinya di sini dari dokumen, kita pilih dokumen latihan, klik 2 kali. Teman-teman, kalau dia masuk tadi di penyimpanan Word ya, pindah dulu. Ya, kita pilih dokumen latihan atau di grup file yang sudah kita buat ya, dokumen latihan. Nah, karena pada grup file ini cuma satu file yang kita simpan, tinggal kita buka ya. Nah, inilah teman-teman ya contohnya ya, tinggal kita sudah membuka file yang sudah kita simpan tadi ya, seperti ini. Apabila kita mau merubah atau ya tinggal kita rubah atau mengatur ya dokumen kita ya, misalnya kita perbesar hurufnya ya, tapi kita nanti akan bahas lebih detail pada sesi berikutnya ya, seperti ini. Ataupun kita kasih warna ya pada fontnya, font atau hurufnya gitu ya. Atau bisa juga kita ganti jenis hurufnya ya, kita pilih di sini ya, jenis hurufnya nah, seperti ini. Dan apabila kita sudah selesai mengedit dokumen kita simpan lagi ya. Setiap selesai merubah dokumen, kita tinggal pilih shift ya, shift atau control shift, control S ya. Ya, artinya apabila kita tutup ini, dokumen kita sudah tersimpan yang sudah kita rubah. Dan bila kita mau membuka lagi, kita masuk lagi ke Microsoft Word ya. Dan 2 kali kita pilih open ya, open ya. Kita pilih dokumen latihan. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman ya. Sudah kita, artinya dokumen sudah kita ubah. Nah, saya coba lagi, saya ubah ini ya, memblok dokumen, kita blok dokumennya, nanti kita bayar lebih detail. Kita ubah ini, kita besar hurufnya misalnya, atau kita ganti jenis fontnya ya, atau hurufnya ya, seperti ini. Kita kasih misalnya warna ya. Nah, di langkah berikutnya apabila kita sudah selesai mengedit, kita save lagi ya, kita save atau Ctrl S, kita simpan dokumen kita. Nah, bila kita sudah selesai menyimpan, kita tutup lagi dan kita buka lagi ya, kita buka ataupun bisa menggunakan kontrol ya, kontrol O ya. Nah, pada keyboard kita. Nah, apabila dokumen sudah selesai kita buat,
Bagaimana cara mencetaknya itu nanti kita bahas pada session berikutnya ya. Ya, kita tutup lagi dokumennya karena kita sudah selesai, kita tutup sip. Kita tutup dokumennya ya, atau kita pilih file exit. Nah, oke, seperti itu teman-teman ya langkah kita menggunakan Microsoft Word ya. Oke teman-teman, demikian cara kita membuka Microsoft Word sampai di sini, dan kita akan berjumpa lagi pada session berikutnya bagaimana cara mengatur dokumen atau membuat dokumen yang bagus supaya menjadi suatu dokumen atau dokumen misalnya skripsi ataupun surat-surat resmi ya, dengan menggunakan Microsoft Word. Demikian saat ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.